Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal krisis. Pertama, pertanyaannya adalah apakah akan terjadi krisis tahun depan? Jawaban gue adalah besar kemungkinannya. Apakah Indonesia bakalan kena krisis? Mungkin saja, tapi probabilitasnya lumayan kecil. Problemnya bukan dari tebak-tebakan apakah terjadi krisis tahun depan atau enggak, tapi bagaimana cara kita sebagai investor di pasar modal menyiapkan krisis. So, ini yang bakal gua bicarakan ya, dan gua ngelihat ini dari sebuah view yang gue pikir dari beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun yang lalu, dari waktu yang cukup panjang, gue melihat beberapa kesamaan akan terjadinya krisis. Pertama, krisis itu nggak terjadi ketika semua orang berpikiran sama bahwa besok akan krisis. Nggak. Jadi kalau misalkan lo ngelihat tahun 2007, 2008, semua orang ngomong krisis. 2009, semua orang ngomongin ada COVID, tiba-tiba krisis gitu. Dan itulah yang terjadi gitu. Krisis itu nggak pernah kejadian ketika lo semua orang ngomongin krisis. Krisis itu kejadian ketika semua orang nggak aware soal krisis. Nah, begitupun tahun 2000, begitupun tahun 2007, begitupun tahun 1999, 2007, ataupun tentang 98 di Asia Tenggara, ataupun tentang ya 1973, 72, dan Black Monday dan segala macam. Semua orang tiba-tiba terkena krisis. Jadi ada istilah mengatakan bahwa kapan bubble-nya pecah nih ekonomi dan segala macam. That's why it called bubble. Dia pecah nggak ada yang tahu. Ketika lu niup balon sekenceng mungkin dan lu berharap balonnya akan pecah, ya lu tahu yang lu takutkan adalah was-was. Kadang balonnya pecah lebih cepat dibanding perkiraan lu, kadang lebih lambat dibanding perkiraan lu gitu. Dan kalau misalkan lo ngelihat ada banyak video yang kayak begitu tiap balon ternyata balonnya gelembungnya lebih gede lagi dan lo berpikir wah nggak bakalan pecah dan akhirnya ditiup lagi akhirnya pecah, boom. Nah itulah yang terjadi dengan krisis yang akan terjadi mungkin tahun depan, mungkin tahun berapa tahun lagi, nggak ada yang tahu. Intinya adalah nggak ada yang tahu kapan ekonomi akan krisis. Kita cuma bisa tebak-tebakan berdasarkan indikator yang ada. Dan sama pula dengan negara ataupun bank sentral di berbagai negara, mereka cuma bisa ngelihat dari sisi uh, indikator ekonomi aja. Dan dari indikator ekonomi mereka melakukan tebak-tebakan apa yang harus kita lakukan nih, apa antisipasi apa yang harus kita lakukan. Nah itu dari sisi krisis. Berikut ya apa yang harus kita lakukan gitu. Nah setelah gue ngomong yang pertama tadi, ada lagi muncul yang kedua, yaitu adalah ketika sebelum krisis semua market terbang. Gue nggak punya data yang cukup lama, tapi ini berdasarkan pengalaman gue ngelihat datanya. Gue lupa ataupun nggak lihat kayaknya ya. Beberapa data benar-benar kayak skip. Mungkin ada beberapa orang yang bisa bantu gue bahwa begitu menjelang krisis, semua market itu bukan tanking, tapi benar-benar rally-nya gila-gilaan. Dan begitu dia rally, semua orang beranggapan kita bebas dari krisis, sehingga terjadilah krisis. Nah, di antara itu udah pastilah ada market tanking, ada market yang rally, terus tanking lagi, rally lagi, ya pasti akan ada lah. Walaupun tankingnya kelihatannya, wah ini kayaknya kayak bakal krisis, tapi turunnya nggak begitu banyak dan begitu krisis turunnya langsung bam. Boleh dicek, tapi itu yang gue lihat. Sehingga masuk ke kategori yang ketiga, ketika krisis, ketika orang-orang berbicara krisis, beli ketika lagi murah. Gue baru aja dengar podcastnya Howard Marks, walaupun dia investor dari obligasi. Yang menarik adalah kalimatnya, gue pengen nge-share ini di Instagram. Unfortunately gue nggak ngerti caranya karena dia menggunakan podcast. Dia ngomong gini dan ini menarik. Ketika lo akan mengetahui akan terjadi krisis, yang perlu lo lakuin adalah beli ataupun invest. Pertama adalah ketika krisis, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena semuanya krisis gitu. Ketika krisis, nggak akan ada masalah. Akan ada masalah yang lebih penting mesti lo perhatikan ketika krisis dibanding cuma sekedar lo kehilangan harta kekayaan lo doang. Apalagi dengan krisis yang lumayan besar. Dan ini terjadi juga ketika lo ngomongin COVID.
Ketika COVID, dunia kayaknya bakalan rasanya hancur dan segala macam. Yang lo butuh lakuin bukan invest, tapi ada banyak hal yang mesti lo lakuin, kayak gue mesti profit makanan buat keluarga gue, mesti ini segala macam. Tapi kan duitnya berkurang banyak, bay, katanya. Ya, itu cuma sedikit dari masalah yang ada sih. Ketika lu lagi kayak gitu, duit lu juga nggak berlaku. Ketika nggak ada vaksin, duit lu juga nggak berlaku. Bener-bener nggak berlaku sama sekali gitu. Ya, karena lu mau spending kemana gitu. Penerbangan mati, ini mati, semuanya mati. Paling lu cuma sekedar pengen harus hidup. Nah, begitu harus hidup, lo lihat lagi katanya apa yang bisa lo beli, apa yang bisa lo gunakan gitu pada saat krisis tersebut. Bener-bener uang lo menjadi tanda kutip tidak berguna, hampir tidak berguna. Sehingga menjelang krisis ya lo harus invest, karena market bakalan tanking. Market bakalan rally gitu. Ngelihat dari yang pernyataan gue yang kedua. Nah, terus kalau misalkan marketnya rally bagaimana gitu? Ya kalau marketnya rally, lu nggak pegang barang dan nggak terjadi krisis, ya lu bisa tahu bahwa lu tuh tidak mengerjakan PR lu. Gua sebagai investor pun tidak mengerjakan PR gua. Pekerjaan gua adalah untuk invest uang gua di tempat yang baik. Dan ketika marketnya rally, ternyata gua ketinggalan momen, bener-bener ketinggalan momen, sehingga salah juga gitu. Ketika akan menjelang krisis, ya sudah invest. Kecuali krisis tersebut, lu baru bisa berpikir apa yang lo harus lakukan. Apakah lo membutuhkan uang ini untuk dalam jangka waktu yang masa pendek, sehingga lo nggak bisa menginvestasikan uang tersebut untuk mengantisipasi gejolak dari krisis tersebut. Dan biasanya krisis menjelang kayak 1-2 tahun. Ya bisa lasting lebih lama dibanding itu juga. Tapi itu kenyataannya bahwa banyak banget krisis yang terjadi itu menjelang kayak 1-2 tahun lah. 2 tahun paling lama. Dan lu bisa hitung-hitungan lah dengan uang lu yang ada, apakah lu harus berinvestasi atau enggak. Dan ketika lu punya spare dengan duit tersebut, apa yang lu harus lakukan? Invest lagi. Karena lu tahu kalau misalkan kita keluar dari krisis tersebut, harga saham dan segala macam itu akan naik. Dan ketika lo ketika krisis itu berlanjut lebih panjang lagi, it doesn't matter, really it doesn't matter. Lo wajib harus membiayai hidup keluarga lo dan segala macam. Tapi ya intinya kalau the worst has come, apalagi sih yang bakalan keluar lagi sih gitu. Ketika lu dalam krisis, semua price at the bottom, ya udah gitu, kayak 2 tahun lagi apakah bakalan tambah bottom lagi gitu. Walaupun nyatanya sih mungkin, tapi ya I doubt that bakalan terjadi ketika negara lu bener-bener kayak bisa mengantisipasi, bisa berjalan dengan baik, dan lu paham bahwa negara lu melakukan hal yang terbaik untuk ekonominya. Menurut gue sih sebenarnya seperti itu. Lu percaya nggak dengan negara yang lu diamin, lo investasi uang lo ke dalam saham tersebut, apakah mereka bisa keluar dari krisis atau enggak? Nah intinya cuma di situ. So 3 hal tadi gue bakalan recap lagi, bahwa pertama, krisis banyak banget terjadi ketika semua orang tidak sadar. Kedua, menjelang krisis market akan rally, sehingga apapun yang terjadi lebih baik lo masuk ke yang ketiga, invest. Ketika market jatuh, it doesn't matter. Ketika market naik, lo masih akan mendapatkannya. Yang penting adalah lo paham dengan apa yang lo investasikan, dan lo punya framework ketika melakukan investasi. Buat gue sendiri, untuk untuk menghindari krisis, dan karena uang gue juga masih kecil, ya 50% on the top, trim. Kalau misalkan jatuh, cut, keluar, dan mulai berpikir lagi apakah market akan jatuh lebih dalam lagi, atau lo bisa masuk ke market tersebut dengan cara mencicil. So that's it dari gua. Kalau misalnya ada pertanyaan, resmi nggak resmi, atau kalian pengen bicara, ngobrol aja, masuk ke Instagram gua @bayutabusala. Kalau untuk pertanyaan yang panjang dengan data dan segala macam, lo bisa email ke gua di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.